Salam semangat dan bahagia selalu Bapak Ibu Guru Penggerak. Bersama lagi dengan saya Rahma Sulistioningse, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Klaten. Di sini saya akan memaparkan tentang forum diskusi eksplorasi konsep pada modul 2.1. Pada forum diskusi eksplorasi konsep modul 2.1 terdapat beberapa pertanyaan, yaitu untuk yang pertama, informasi atau fakta apa yang disampaikan dalam video dan artikel tersebut. Pada pemaparan informasi dan fakta pada tayangan video pertama, yaitu informasi yang disampaikan merupakan informasi tentang pembelajaran berdiferensiasi pada pemetaan kebutuhan belajar murid dalam 3 aspek kebutuhan belajar dibagi menjadi 3, yaitu kesiapan belajar, minat bakat, profil belajar. Dalam pembelajaran modul 2.1 ini, kita akan fokus dalam 3 strategi diferensiasi, yaitu yang pertama, diferensiasi konten. Konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid-murid kita. Konten dapat dibedakan menjadi beberapa tahapan dalam kesiapan minat atau profil pelajar bagi murid dan belajar yang berbeda. Bila murid berada pada tahapan belajar dengan konkret, maka perlu bahan belajar konkret, abstrak, visual, auditori. Yang kedua, diferensiasi proses, yaitu mengacu pada bagian murid akan materi yang akan dipelajari dan juga disampaikan. Cara untuk melakukan diferensiasi proses, misalnya kegiatan berjenjang, pertanyaan, pemandu, pengelompokan yang fleksibel dalam penerapannya kepada murid. Dalam pembelajaran modul 2.1 ini, kita akan fokus dalam 3 strategi diferensiasi, yaitu yang pertama, diferensiasi konten. Konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid-murid kita. Konten dapat dibedakan menjadi sebagai tahapan dalam kesiapan minat atau profil belajar murid yang berbeda. Bila murid berada pada tahapan konkret, maka perlu belajar bahan yang konkret, abstrak, visual, auditori. Yang kedua, diferensiasi proses, yaitu mengacu pada bagian murid akan memaknai apa informasi atau materi yang akan dipelajari, dan juga disampaikan cara untuk melakukan diferensiasi proses, misalnya kegiatan berjenjang, pertanyaan pemandu, pengelompokan yang fleksibel dalam penerapan kepada murid. Yang ketiga, diferensiasi produk ini adalah hasil pekerjaan unjuk kerja yang harus ditunjukkan oleh murid kepada guru yang berkaitan dengan hasil karya pembelajaran atau produk murid yang dapat berwujud karangan tulisan, hasil tes, petunjuk, pidato, rekaman video, foto, unjuk kerja, dan lain sebagainya. Diferensiasi produk meliputi 2 hal belajar murid, yaitu 1. Memberikan tantangan atau variasi. 2. Memberikan pilihan bagaimana mengekspresikan diri murid terhadap kemampuan yang dimiliki. Dalam penayangan video kedua, informasi dan fakta yang tersaji yaitu bahwa lingkungan belajar sangat berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi pembelajaran diferensiasi. Harus dibangun atas learning community atau komunitas belajar.
Karakteristik komunitas belajar yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Terdapat 6 sub pokok yang dapat diimplementasikan, yaitu 1. Orang dalam kelas akan menyambut dan disambut dengan baik. 2. Setiap orang di kelas saling menghargai. 3. Murid akan merasa aman. 4. Ada harapan bagi pertumbuhan. 5. Guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. 6. Ada keadilan dalam bentuk nyata. 7. Guru dan siswa berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama-sama ke depannya. Pertanyaan yang kedua, gagasan baru apa yang Anda dapatkan dari video dan artikel dan yang Anda lihat? Yang saya dapatkan dari gagasan baru yang muncul dari video dan artikel antara lain adalah aspek pemetaan kebutuhan murid. Strategi diferensiasi meliputi konten, proses produk, RPP berdiferensiasi, praktek pembelajaran berdiferensiasi, strategi penilaian formatif, dan lingkungan belajar sangat mempengaruhi dalam pembelajaran berdiferensiasi yang dapat diimplementasikan dalam gagasan baru. Pertanyaan yang ketiga, apa yang menurut Anda akan sulit diimplementasikan? Mengapa? Menurut saya, yang sulit diimplementasikan dalam penerapan pembelajaran adalah dengan menggunakan hybrid learning, yaitu kombinasi antara siswa yang sebagian mengikuti praktek kerja industri atau PKL dan masih daring serta penilaian formatif di kelas, aspek aksi nyata atau pengimbasan dan kurikulum kita yang baru atau belum berdiferensiasi, yang masih berbasis konten, belum holistik sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh siswa, sehingga dalam pengimplementasiannya sangat sulit. Untuk pertanyaan yang keempat, pertanyaan apakah Anda masih memiliki atau klarifikasi apakah masih Anda perlukan terkait dengan isi video dan artikel tersebut. Dalam klarifikasi yang masih saya perlukan terkait dengan isi video dan artikel tersebut adalah penguatan dari instruktur secara langsung mengenai implementasi atau strategi diferensiasi dalam pembelajaran di kelas seperti apa, model penilaian formatif terhadap kurikulum berdiferensiasi, dan bagaimana solusi jika mempunyai kendala dalam penerapan kurikulum berdiferensiasi yang ada. Demikian pemaparan berbagai pertanyaan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga dapat menginspirasi. Salam dan bahagia selalu Bapak Ibu Guru Penggerak.